Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaiful Fia dengan NIM 121403 21518 dalam mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Nah, di sini saya ingin sedikit meresum beberapa materi kuliah dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 pada komunikasi lintas budaya. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar komunikasi antar budaya, di mana proses komunikasi antar budaya merupakan interaksi antar pribadi atau komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar kebudayaan yang berbeda. Seperti yang terjadi ketika kita bertemu seseorang atau mungkin kita melakukan percakapan dengan seseorang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Lalu ada beberapa konsep yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya seperti etnik, lalu juga komunikasi lintas budaya itu sendiri dan juga multikulturalisme. Yang pertama kita membahas tentang etnik, di mana etnik adalah himpunan manusia yang dipersatukan oleh kesamaan atau kesadaran sebuah kultur atau subkultur tertentu, di mana contohnya adalah kesamaan ras, kesamaan agama, asal-usul bangsa, dan juga peran dan fungsi tertentu. Lalu yang kedua ada komunikasi lintas budaya itu sendiri adalah suatu studi tentang perbandingan gagasan atau konsep dalam berbagai kebudayaan. Lalu yang terakhir ada multikulturalisme, merupakan suatu paham atau situasi dan kondisi masyarakat yang tersusun dari banyaknya kebudayaan. Lalu kita masuk ke konteks komunikasi antar budaya. Nah, konteks komunikasi antar budaya ini tentunya berbagai macam, seperti ada komunikasi antar pribadi, di mana komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dengan seseorang secara informal dan tidak berstruktur, seperti saya berbicara dengan uh, seseorang di dalam kelas, atau saya berbicara dengan bapak dosen saya atau sebagainya. Lalu yang kedua ada komunikasi kelompok, di mana komunikasi antar budaya sering terjadi dalam konteks kelompok yang anggotanya berbeda latar belakang kebudayaan, seperti saat pertemuan kedua yang dimana kita melakukan diskusi macam-macam kebudayaan yang kita lakukan secara berkelompok, di mana dalam kelompok saya saat itu memiliki keberagaman kebudayaan seperti Minang ada di sana, lalu Medan dan juga sebagainya. Lalu ada komunikasi publik, di mana efektivitas seluruh proses komunikasi publik ditentukan pula oleh komunikasi antar budaya. Seperti kita membagikan video postingan atau caption di sosial media, itu termasuk komunikasi publik. Ya, jadi kita memberikannya kepada publik, di mana publik yang menerima pesan kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Lalu ada yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi yang bersifat impersonal yang dilakukan melalui jalur organisasi. Lalu yang kelima ada komunikasi pendidikan, di mana komunikasi pendidikan yang berwawasan antar budaya perlu memperhatikan aspek-aspek belajar orang dewasa. Lalu yang terakhir ada konteks bisnis, di mana dalam konteks komunikasi bisnis antar budaya dapat diketahui bagaimana kita terlibat dalam komunikasi yang didominasikan oleh budaya-budaya yang berbeda. Lalu alasan kita mempelajari komunikasi antar budaya ini terdapat ada 6 yang sudah saya kelompokkan, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran diri kita bahwa kita hidup memiliki kebudayaan yang berbeda dan nilai-nilai serta norma-norma dari kebudayaan lain, bukan dari kebudayaan kita sendiri aja. Lalu yang kedua ada etika dan etnis, di mana etika dalam komunikasi antar budaya mengajarkan bagaimana menerapkan dan menumbuhkan isu-isu pengetahuan tentang etika kebudayaan. Lalu yang ketiga ada demografi, di mana kita mengetahui konsep-konsep tentang penduduk asli, penduduk imigran, dan penduduk-penduduk lainnya yang memiliki perbedaan kebudayaan. Jadi kita harapannya tidak ada yang namanya anti penduduk asli atau anti imigran dan sejarah serta hidup mereka. Lalu yang keempat, kita mempelajari alasan kita mempelajarinya ada masalah ekonomi, di mana pertemuan antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen secara langsung maupun tidak langsung merupakan kegiatan komunikasi antar budaya. Karena kita tahu bahwa dalam sebuah ekonomi atau melakukan bisnis, kita tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang budayanya sama dengan kita. Lalu ada yang kelima, kemajuan teknologi, di mana teknologi membiarkan kita mengalami kebudayaan lain yang tidak kita yang
akhirnya kita tidak terpaku dalam kebudayaan kita sendiri, sehingga mendorong kita untuk mengembangkan relasi sosial yang makin kompleks. Lalu yang terakhir ada globalisasi, di mana saat ini dunia seolah tak terbatas, yang berisi beraneka ragam manusia, beraneka ragam budaya, mendadak setiap waktu itu disodori oleh pesan-pesan yang berasal dari kebudayaan lain. Lalu pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama kita bahas tentang nilai. Nilai merupakan sebuah unsur penting dalam kebudayaan, di mana nilai adalah sesuatu yang membimbing manusia untuk menentukan apakah sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan, baik atau tidak baik untuk dilakukan. Lalu norma adalah nilai-nilai budaya yang merupakan standar kelompok dasar dari kehidupan suatu kelompok. Contohnya, misalnya nilai kan sesuatu yang membedakan baik atau buruknya sesuatu, sedangkan norma adalah baik atau buruknya sesuatu itu dikembalikan lagi pada kehidupan suatu kelompok tersebut. Contohnya perbedaan antara diperbolehkannya minum minuman keras di Islam ataupun di agama Kristen. Jadi di agama Kristen ya itu diboleh-bolehkan saja, sedangkan di agama Islam minuman keras itu sangat dilarang atau juga disebut dengan haram gitu. Jadi kalau nilainya terdapat dari minuman keras itu sebenarnya boleh saja untuk diminum, sedangkan normanya ketika sudah masuk di Kristen itu diperbolehkan untuk diminum, sedangkan di agama Islam tidak boleh diminum. Lalu karakteristik budaya, di mana karakteristik kebudayaan membentuk pula perilaku-perilaku komunikasi yang khusus, yang tampil dalam konsep subkultur, yang kebudayaan yang hanya berlaku bagi anggota sebuah komunitas atau satu kebudayaan makro. Kebudayaan itu dapat dipelajari. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah mempelajari kebudayaan. Lalu yang kedua, kebudayaan itu dapat dipertukarkan, di mana proses pertukaran budaya, terutama budaya material, dilakukan melalui mekanisme belajar budaya. Sepertinya kalau di Melayu ada itu yang namanya yang di atas kepala. Itu tuh boleh kita pinjamkan kepada seseorang dan juga kita jelaskan ini maksud dari yang digunakan orang-orang Melayu ini apa. Jadi itulah yang disebut dengan kebudayaan itu dapat dipertukarkan. Mulai dari sejarahnya atau bahkan bentuknya gitu. Tapi tidak memberikan, tapi mempertukarkan, mengenalkannya saja. Lalu yang ketiga ada kebudayaan itu tumbuh serta berubah, di mana setiap kebudayaan terus tumbuh berkembang oleh para pemilik kebudayaannya. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kebudayaan itu mengalami perubahan. Lalu pembentukan kebudayaan atau budaya dan cara berkomunikasinya ini terjadi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal, faktor eksternal, faktor ekosistem, faktor historis, faktor isolasi dan juga kontak antar budaya, serta faktor demografi. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Di mana prinsip komunikasi antar budaya dengan bahasa verbal adalah kita harus memahami benar-benar apa yang dimaksud oleh pengirimnya. Karena pesan verbal ini terjadi melalui bahasa dan juga kata-kata yang dituliskan. Oleh karena itu, terdapat juga nih pembagiannya, yaitu contohnya bahasa dan kebudayaan, di mana bahasa merupakan komponen budaya yang sangat penting dan dapat mempengaruhi penerimaan kita, perilaku kita, perasaan kita, kecenderungan kita untuk bertindak untuk menanggapi sesuatu yang ada di sekeliling kita. Lalu yang kedua ada bahasa dan cara berpikir, di mana semua manusia berpikir setelah berpikir ia menyatakan pikirannya dalam bentuk kata-kata. Jadi perlu banget apa yang kita pikirkan itu kita sampaikan dan juga seseorang yang kita sampaikan itu memahami apa yang kita sampaikan. Lalu bahasa dalam masyarakat multikultur dan variasi bahasanya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu heterogenitas dan juga homogenitas, di mana artinya suatu masyarakat multikultur adalah masyarakat yang terdiri dari beragam etnik dan juga ras yang berbeda menggunakan berbagai bahasa.
Lalu ada bilingual atau multilingual, di mana kita sebut bilingual jika seseorang atau sekelompok orang menggunakan dua bahasa dalam percakapan atau penulisannya sehari-hari. Seperti kita ngechat seseorang tapi menggunakan kata, oh OTW ya, by the way nih ya guys, ada nggak sih yang ini, jadi yang kayak mencampurkan dua bahasa. Lalu ada campur kode dan alih kode, di mana campur kode ini dapat didefinisikan sebagai penggunaan lebih dari satu bahasa atau kode dalam satu wacana menurut pola-pola yang masih belum jelas. Lalu yang keempat ada intervensi, di mana proses terjadinya intervensi sejalan dengan proses terjadinya difusi kebudayaan yang kita kenal dalam ilmu sosial. Lalu kita bahas tentang pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya, di mana komunikasi nonverbal ini merupakan tindakan atau atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk bertukar makna yang selalu dikirim dan diterima secara sadar oleh dan untuk mencapai umpan balik atau tujuan tertentu. Alasan kita mempelajari pesan nonverbal ini juga berbagai macam nih teman-teman. Contohnya yang pertama yaitu pesan nonverbal itu mampu mengkomunikasikan emosi. Ketika kita tertawa itu berarti kita senang, sedangkan saat kita menangis itu ada maksud emosi di sana yang kayak terharu ataupun kita kecewa gitu. Lalu pesan nonverbal dapat dilihat dengan nyata, di mana ketika kita mengatakan atau apa dalam berbicara itu berarti kita sedang berpikir. Nah, itu adalah salah satu contoh pesan nonverbal. Lalu tidak dapat berkomunikasi tanpa nonverbal. Tentu saja verbal dan juga nonverbal itu sejalan ya teman-teman. Seperti kita berbicara, tangan bergerak, kita berbicara, kita menggunakan kata yang artinya kayak kita sedang berpikir gitu. Yang terakhir ada alasan kita mempelajari pesan nonverbal ini adalah komunikasi nonverbal itu berkaitan erat dengan komunikasi verbal itu sendiri ya. Sama kita tahu bahwa ketika kita berbicara atau mengetik kita melakukannya sambil berpikir atau mungkin sambil mengekspresikan sesuatu emosi kita gitu. Lalu ciri-ciri pesan nonverbal itu, tanda-tanda komunikasi nonverbal itu ambigu, lalu pesan nonverbal itu berkelanjutan, tanda nonverbal itu menggunakan banyak saluran, dan juga pesan nonverbal itu menunjukkan batas budaya. Ada nih 3 kategori pesan nonverbal yang pernah juga kita pelajari di kelas. Yang pertama yaitu kinesik, di mana gerakan tubuh. Dalam pelajaran pesan nonverbal dikenal dengan beberapa jenis kinesik seperti ekspresi wajah, marah, benci, senang, lalu kontak mata, lalu isyarat tangan, kepala, kaki, dan juga penampilan rupa serta berdiri diam. Jadi berdiri diam itu termasuk gerakan anggota tubuh yang termasuk dengan pesan nonverbal ya, teman-teman. Lalu ada juga yang disebut dengan prosemik. Ada 3 bentuk prosemik yaitu jarak fisik, jarak ruang, dan jarak waktu. Di mana jarak fisik ini berbentuk seperti jarak pribadi, di mana kita dekat dengan seseorang seperti sahabat kita atau orang tua kita, itu termasuk dengan jarak pribadi. Lalu ada jarak sosial, jarak publik, dan sebagainya. Jadi jarak ketika kita dekat dengan seseorang, seberapa dekat kita dengan seseorang itu mempengaruhi ia dalam menyampaikan pesan nonverbalnya. Nah, itulah disebut dengan jarak fisik. Lalu jarak ruang, di mana biasanya dalam bentuk ruangan dosen atau kelas kita, dosen itu selalu duduk dengan yang berbeda bentuknya dengan mahasiswanya, seperti lebih di depan atau lebih ke tengah gitu. Jadi itu tuh memiliki arti yang termasuk dengan pesan nonverbal gitu. Lalu yang ketiga ada jarak waktu, di mana biasanya orang-orang Indonesia memiliki pemahaman waktu itu nggak apa-apa telat asal datang, sedangkan orang di luar negeri itu memahami waktu itu bahwa kalau bisa dapat datang lebih daripada orang lain duluan gitu. Jadi perbedaan waktu ini menandakan seseorang itu kebudayaan seseorang gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan pesan nonverbal proxemic. Lalu ada yang ketiga yaitu paralinguistik, di mana paralinguistik ini merupakan pesan nonverbal yang memaknai variasi vokal, dan juga variasi itu memiliki makna yang berbeda-beda tergantung kebudayaannya. Nah, kita masuk ke interpretasi pesan nonverbal, di mana pemahaman penerima atau receiver comprehension
di mana kemampuan seseorang dalam masing-masing kebudayaan untuk menerima pesan informasi ditentukan oleh beberapa faktor tampilan pesan itu sendiri, seperti kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk menangkap, kemampuan untuk memperhatikan pesan yang datang dari luar. Yang kedua ada persepsi dan komunikasi, di mana penerima sebuah pesan yang sangat tergantung pada persepsi komunikan. Setiap manusia mempunyai dominan atau wilayah penerimaan yang berbeda-beda sesuai dengan persepsi dia, persepsi selektifnya. Jadi, seseorang menerima pesan secara selektif sesuai dengan apa yang menjadi daya tarik dia. Lalu bahasa dan budaya, di mana peranan bahasa dan budaya ini sangat amat diperlukan ya teman-teman, seperti untuk pertukaran komunikasi, untuk identitas, dan juga untuk hal yang mempersatukan kita. Variasi bahasa, di mana bahasa merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Di mana variasi bahasa itu ada aksen, ada dialek, ada argot, ada slang, dan juga branding. Simbol bahasa dan budaya. Hubungan antara bahasa dan juga budaya saling menguntungkan. Untuk memiliki suatu budaya, bahasa dibutuhkan sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, perilaku, dan terlibat dalam suatu yang komunal. Sebaliknya, budaya yang dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlain dalam kelompok yang kompak sehingga kepercayaan, nilai, perilaku, aktivitas komunitas dapat terbangun. Lalu bahasa dalam keterampilan antar budaya, di mana belajar bahasa kedua memberikan pengetahuan lebih banyak mengenai emosi dan juga nilai budaya lain yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan antar budaya. Sama Bapak juga pernah berbicara bahwa suatu budaya itu intinya itu adalah bahasa. Jadi jika kita memiliki bahasa kedua atau belajar bahasa lain, setidaknya kita paham gitu ada beberapa emosi yang disampaikan dalam bahasa lain tersebut. Lalu bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya, di mana interaksi interpersonal, interpretasi dan juga penerjemahan, dan juga pernikahan antar budaya. Nah, interaksi interpersonal ini ketika individu dari budaya yang berbeda terlibat dalam komunikasi. Jelas bahwa seseorang tidak akan menggunakan bahasa asli mereka, bukan? Biasanya orang-orang menggunakan bahasa yang lebih umum seperti bahasa Indonesia. Eh, diperha- jadi bahasa itu harus diperhatikan kosakatanya, kecepatan berbicaranya, dan juga pemeriksaannya. Lalu interpretasi dan juga penerjemahan, di mana interpreter bekerja dengan bahasa yang diucapkan adalah bahasa simbol. Jadi penerjemahnya bekerja dengan pesan tertulis. Lalu pernikahan antar budaya. Dalam pernikahan antar budaya, bahasa memainkan peranan kunci. Jadi bahasa itu adalah kunci ya teman-teman ketika kita menikah dengan kebudayaan yang berbeda gitu. Jadi satu orang satu bahasa merupakan pendekatan di mana setiap orang tua menggunakan bahasa yang berbeda untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Lalu identitas budaya dan juga komunikasi budaya, di mana pentingnya identitas adalah untuk pemahaman mengenal identitas juga merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran dan praktik komunikasi antar budaya, di mana peningkatan hubungan internasional yang didorong oleh globalisasi, konflik bersenjata, serta keberagaman muncul dari imigrasi, pernikahan antar budaya, dan juga nilai-nilai berbeda yang meningkatkan pentingnya identitas dalam masyarakat yang beragam. Lalu membentuk identitas budaya. Dengan interaksi dengan orang lain, Anda akan terus-menerus membentuk dan juga membentuk kembali identitas budaya Anda melalui komunikasi. Pengaruh budaya dalam membentuk identitas seseorang ditunjukkan dalam hubungan yang saling bertolak belakang antar sekolah Amerika dan Jepang. Identitas dapat ditampilkan melalui upacara budayanya. Lalu identitas dalam interaksi budaya untuk dapat berkomunikasi secara efektif dalam situasi antar budaya. Biasanya identitas budaya yang diakui seseorang serta gaya komunikasi yang harus disesuaikan dengan identitas gaya yang ditampilkan padanya oleh lawan bicaranya. Lalu identitas dalam masyarakat multikultural kultural nih, di mana pengaruh seperti globalisasi, imigrasi, perkawinan antar budaya meningkatkan percampuran budaya dan juga percampuran ini menghasilkan orang-orang yang memiliki berbagai jenis identitas budaya. Nah, isu mengenai identitas merupakan hal yang rumit nih teman-teman.
dan juga mungkin akan menjadi lebih rumit karena meningkatkan keanekaragaman budaya yang terdapat dalam masyarakat yang hidup di sekeliling kita yang memiliki kebudayaan berbeda. Lalu memahami identitas budaya keseharian. Identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batasnya tatkala dibandingkan dengan karakteristik lain atau ciri-ciri kebudayaan yang terdapat dalam orang lain. Jadi identitas hanya bicara tentang karakteristik tertentu dan karakteristik itu merupakan petunjuk untuk mengenal kelompok lain sehingga memudahkan kita berkomunikasi dengan mereka. Ada juga pola budaya di mana bagaimana sebuah identitas itu terbentuk dari pandangan dan juga gagasan yang tertentu dan juga pada gilirannya membimbing perilaku mereka. Karena itu identitas lebih statis dan juga pola budaya merupakan suatu yang hidup. Lalu kita bahas tentang identitas sosial budaya dalam komunikasi antar budaya. Ada dua akibat dari identitas sosial budaya, yakni kategori sosial dan juga stratifikasi sosial, di mana kategori sosial adalah kategori suatu masyarakat yang berdasarkan identitas-identitas sosial tertentu yang diduga dapat menampilkan pola komunikasi antar budaya tertentu pula. Lalu juga ada stratifikasi sosial di mana berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap lapisan-lapisan sosial yang terbentuk karena adanya perbedaan dominasi dalam relasi antar kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.